Salam komunikasi bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Padinasution. Saya berasal dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen pengampu saya, Dr. Henda Xiao, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan tentang anjuran dan larangan mengenai 3 hal. Yang pertama, produk yang dilarang dan diatur. Kemudian komputer, telepon, dan internet. Dan yang terakhir itu mobil bermotor. Nah, mengenai produk yang dilarang dan diatur. Ada produk yang dilarang dan diatur. Salah satunya adalah penarikan airbag Takata NADI 5AT. Komisi Persaingan dan Konsumen Australia atau The Australian Competition and Consumer Commission atau yang dikenal dengan ACCC memperingatkan konsumen Australia tentang jenis airbag Takata yang rusak. Airbag ini yang dilengkapi dengan propelan NADI 5AT dapat melukai atau membunuh orang di dalam mobil karena salah penempatan dalam kecelakaan dan mendorong bagian atau pecahan logam ke dalam kabin kendaraan dengan kecepatan tinggi. Yang kedua ada baterai kancing dan koin atau button and coin batteries. Pemerintah Australia telah memperkenalkan 4 standar wajib untuk mengurangi risiko kematian dan cedera yang terkait dengan penggunaan baterai kancing dan koin. Standar berlaku untuk baterai sel kancing dan sel koin dan untuk produk yang menyertakannya. Kemudian komputer, telepon, dan internet. Penipuan perbaikan komputer. Nah, cara kerja penipuan itu, penipuan dapat menghubungi Anda secara langsung atau menanggapi iklan online yang muncul saat Anda mencari dukungan teknis. Anda diberitahu bahwa ada virus di komputer Anda yang akan menyebabkan hilangnya informasi yang tersimpan jika tidak segera diperbaiki. Nah, penipu menawarkan untuk memperbaiki masalah dan mengarahkan Anda ke situs web untuk mengklik tautan yang akan memberi mereka akses. Nah, ini berarti mereka dapat mencuri informasi pribadi seperti detail bank, nama pengguna, dan kata sandi. Nah, maka jangan jangan langsung mengikuti hal-hal seperti itu. Penipu mungkin juga dapat mencoba mendapatkan uang dari Anda, meminta biaya untuk memperbaiki masalah atau membeli perangkat lunak dari situs web mereka. Perangkat lunak mungkin tidak ada atau dapat memberikan akses jarak jauh kepada scammer ke komputer milik Anda. Kemudian ada penyedia ponsel, yaitu mengenai persyaratan kontrak yang tidak adil. Persyaratan kontrak yang tidak adil, di sini tuh penyediaan telepon seluler umumnya menggunakan kontrak konsumen bentuk standar, yaitu seperti kontrak yang disiapkan oleh bisnis dan ditawarkan atas dasar ambil atau tinggalkan gitu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Konsumen Australia, suatu istilah dalam kontrak bentur standar dapat dinyatakan tidak adil jika akan menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama itu tidak cukup diperlukan untuk melindungi bisnis, dan yang kedua akan menyebabkan kerugian atau keuangan lainnya kepada konsumen. Kemudian mengenai mobil bermotor, mengklaim kompensasi mobil. Klaim ditanggung. Klaim dapat dilakukan atas pembelian kendaraan bermotor, sepeda motor, dan kendaraan niaga. Klaim dapat dilakukan jika pedagang mobil tidak mematuhi ketentuan garansi atau berlaku untuk kendaraan bermotor tetapi tidak untuk sepeda motor atau kendaraan niaga. Kemudian transfer judul yang jelas ke mobil. Yang ketiga, membayar sebagian atau seluruh harga pembelian kepada Anda atau seseorang yang bertindak atas nama Anda. Jika Anda telah menjual mobil kepada mereka, nah, kemudian meneruskan transfer biaya pendaftaran atau biaya materai the fifth truth. Kemudian memberikan sertifikat layak jalan atau dokumen lain yang diperlukan untuk pendaftaran kendaraan bermotor. Kemudian meneruskan uang
yang dibayar sebagai premi atau harga pembelian untuk polis asuransi atau garansi. Yang 8 itu mematuhi perintah pengadilan atau perintah dari pengadilan sipil dan administratif Victoria. Yang 9 itu mengembalikan harga pembelian atau deposit setelah pembatalan kontrak. Kemudian mengirimkan mobil setelah menerima pembayaran harga pembelian. Nah, ada juga mobil bermotor. Mengklaim juga dapat dilakukan jika pedagang mobil melakukan penjualan konsinyasi. Kemudian gangguan odometer, pelepasan mobil bermotor yang diberikan sebagai tukar tambah sebelum masa pendinginan Anda berakhir. Nah, ya, ini juga ada cara membeli laptop seharga 3.150.000 tanpa mendesak bank. Nah, supaya kita bisa memiliki komputer tanpa harus mengambil uang dari bank, ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan kredit dalam 1 tahun. Biaya bebas bunga. Nah, 10 pinjaman kredit laptop online tanpa debit 0% tanpa bunga. Yang pertama itu ada kartu kredit, BRI Ceria, Kredivo, Akulaku, Home Credit, kemudian cicil, Indodana, yang ke-8 Indora Finance, Viv Astra, dan terakhir itu pinjaman online. Nah, simulasi kredit laptop caranya ada 2. Yang pertama itu adalah langsung ke toko e-commerce saat akan membeli dengan kredit. Sebelum transaksi akan muncul simulasi terlebih dahulu. Kemudian cek situs lembaga keuangan atau kredit online yang menyediakan simulasi cicilan kredit. Dan di sini ada juga link untuk simulasi kredit laptop Anda. Sekian dari saya, terima kasih.